Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Hari yang luar biasa di mana hidup saya dan saudara senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, di mana setiap pribadi kita diberkati dengan kesehatan sehingga kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema kita hari ini, jangan lengah, tetap berjaga-jaga. Kita mau belajar dari suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tahu bahwa kita ada pada masa-masa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh karena itu, di mana setiap hidup kita diingatkan untuk senantiasa jangan lengah dan tetap berjaga-jaga, supaya setiap hidup kita menikmati setiap janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah realita, bukan sekedar indahnya kata-kata. Oleh karena itu, di mana firman Tuhan mengingatkan setiap pribadi kita bahwa iman harus senantiasa disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dalam hidup ini kita harus mengerti prioritas hidup kita adalah untuk masa depan, masa kekekalan. Karena kita tahu bagi setiap pribadi orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahwa kita hidup saat ini adalah sementara. Oleh karena itu, biarlah pengetahuan kita atas kebenaran firman Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin di-upgrade, supaya hidup kita tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Karena di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak masuk dalam kesesatan. Biarlah hidup kita senantiasa ada dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu di akhir zaman ini, iblis juga sedang berinovasi dalam mengatur strateginya untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap hidup saya dan saudara senantiasa ada dalam cover perlindungan Tuhan, di mana Yesus ingatkan saya dan saudara. Di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Biarlah hidup saya dan saudara tetap berjaga-jaga. Bagaimana caranya supaya kita tidak lengah dan tetap berjaga-jaga? Yang pertama, kita diingatkan
untuk senantiasa berdoa. Di mana dikatakan di ayat pokok kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan berkeliling. Artinya, iblis mencari peluang, mencari kesempatan untuk bagaimana caranya menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan, menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Biarlah kehidupan saya dan saudara yang telah dipenuhi Roh Kudus senantiasa menaikkan doa di dalam roh, untuk senantiasa berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berdoa buat keluarga, dan juga terlebih lagi berdoa buat orang-orang kudus. Ini berbicara tentang berdoa kepada saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tetap di dalam kasih anugerah Tuhan, di dalam keselamatan. Biarlah setiap hidup saya dan saudara senantiasa membangun mesbah doa itu. Karena kita tahu, karena Alkitab juga mencatat bahwa kondisi di akhir zaman ini bertambah tahun, kondisinya bukan makin baik tapi makin jahat, karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Karena kita lihat, baik itu di media elektronik maupun itu di media cetak, maupun itu di media online, melihat perkembangan kondisi keadaan dunia ini dari tahun ke tahun, di mana meningkatnya tindak kejahatan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita semua yang ada di dalam Tuhan, mari bangun senantiasa mesbah doa, tetap berdoa. Saya katakan tetap berdoa, supaya setiap hidup saya dan saudara tidak jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh dalam jeratnya iblis, tidak jatuh dalam perangkap-perangkap si jahat. Inilah yang penting dalam hidup ini. Di saat kita berdoa, sesungguhnya kita memperoleh kekuatan dari Allah. Di saat kita berdoa, sesungguhnya hidup kita senang membangun hubungan yang baik antara pribadi kita dengan Sang Pencipta. Di saat kita berdoa, sesungguhnya hidup kita sedang membangun iman kita. Di saat kita berdoa, sesungguhnya ada kuasa. Biarlah hidup saya dan saudara tetap membangun mesbah doa. Haleluya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan. Karena Tuhan yang punya kendali dalam hidup kita, kita berserah, berharap, percaya, dan tetap berdoa senantiasa. Haleluya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup saya dan saudara tidak lengah dan tetap berjaga-jaga? Yang kedua, dikatakan jangan tamak. Saya akan bacakan Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini adalah ucapan Yesus. Dan ini juga mengingatkan hidup kita. Supaya setiap pribadi kita jangan tamak. Karena orang tamak akan lupa diri. Orang tamak akan senantiasa tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Sehingga senantiasa akan berusaha bagaimana caranya meraih, mendapatkan sesuatu apa yang ia kehendaki dengan berbagai cara. Walaupun caranya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti dilakukan. Kenapa? Karena roh ketamakan mengendalikan, menguasai jiwanya. Yesus ingatkan setiap kita supaya setiap pribadi kita yang hidup di akhir zaman ini jangan dikuasai namanya spirit ketamakan. Bekerja berusaha itu bagus, tapi jangan sampai tamak. Orang tamak akan rakus dan tidak mengingat orang lain. Yang senantiasa dalam hidupnya adalah keegoisan, kesombongan, keangkuhan itu. Makanya Tuhan ingatkan kita hari ini, saat ini, supaya setiap pribadi saya dan saudara jangan dikuasai roh tamak. Karena firman Tuhan juga ingatkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, adalah cinta sesuatu yang dibanggakan, yang diinginkan, yang dicari oleh dunia ini. Sama hal kata Yesus, apa artinya kalau kita memperoleh sisi dunia ini tapi nyawa kita hilang? Gak ada artinya. Bahkan dikatakan tadi dalam Injil Lukas 12 ayat 15 tadi katakan, jangan tergantung daripada kekayaan yang kita miliki. Jangan berpikir karena saya melimpah dengan harta, saya punya jabatan, saya punya segala-galanya, saya pasti bisa A, B, C, D. Saya katakan bukan. Karena Tuhanlah. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya katakan kita hidup hari ini, saat ini, detik ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena apa yang kita miliki saat ini. Itu semua karena Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita senantiasa penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga ketamakan itu terkikis, terbuang dalam hidup kita. Anak Tuhan, orang percaya, orang yang mengikut Kristus akan senantiasa memperhatikan orang lain. Karena apa? Karena dia ada kasih. Kalau orang tamak, dia tidak akan peduli dengan orang. Bahkan orang tamak pun akan lupa dengan keluarga. Sibuk dengan kerja, tidak ada waktu dan kesempatan buat istri dan anak, buat keluarga. Kenapa? Karena tamak. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena dari setiap pribadi mereka telah dikuasai dengan namanya spirit ketamakan. Mereka terus
terus dan terus mengumpulkan, mengejar uang. Kejar uang, kejar uang, kejar uang. Sehingga ia lupa dengan keluarga di rumah. Waktunya hanya datang saat pulang dan itu langsung hilang. Sedangkan yang di rumah butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh teman komunikasi. Seperti halnya kita, Bapa dengan anak. Seperti poin yang pertama, berdoa. Itulah hubungan yang indah. Ada komunikasi. Jangan tamak. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya saya dan saudara tidak lengah dan tetap berjaga-jaga. Yang ketiga dikatakan, tetap setia kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Saya katakan pelayanan bukan sekedar di atas mimbar. Pelayanan bukan sekedar di dalam gedung indah gereja. Tapi pelayanan yang sesungguhnya dalam hidup ini adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan di sekitar kita di mana Tuhan percayakan, di mana lewat hidup kita orang lain mengalami kasih Tuhan. Orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang lain mencari tahu siapa yang kita sembah. Karena lewat hidup kita orang merasakan dan menikmati kasih Tuhan. Jangan kehadiran kita justru menjadi momok yang menakutkan, menjadi tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena biang masalah, biang ribut. Tetap setia kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, karena Tuhan tempatkan pribadimu, hidupmu ada di bidang itu dalam marketplace, hadirkan kingdom itu. Hadirkan Tuhan. Sehingga mitra kerjamu akan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Karena melihat hidupmu ada Tuhan. Amin. Saya katakan sekali lagi, pelayanan bukan sebatas mimbar. Pelayanan bukan hanya di dalam gedung indah gereja, tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah lewat hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita berada. Itulah pelayanan. Amin. Karena Tuhan mempercayakan hidup kita dengan karunia dan talenta, di mana tujuannya adalah untuk melengkapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Melengkapi hidup kita untuk senantiasa saling melengkapi. Tidak ada yang lebih satu sama lain. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Sangat menyedihkan di dalam pelayanan. Saling mengejek, saling menuding, saling menghakimi satu sama lain. Biarlah setiap hidup kita sebagai pelayan Kristus, baik di marketplace, pendidikan, dan lain-lainnya, biarlah hidup kita senantiasa saling melengkapi, saling mendukung, menopang, dan saling mendoakan. Kembali ke poin yang pertama, saling mendoakan. Amin.
inilah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Karena iblis senantiasa punya banyak cara dan ia senantiasa berinovasi untuk bagaimana caranya anak Tuhan jatuh. Sehingga tubuh Kristus terpecah-pecah. Tapi kita yang mengerti, memahami, dan menyadari bahwa hidup kita milik Kristus sepenuhnya. Karena kita telah ditebus dan telah dibayar lunas. Maka kita akan senantiasa berkata, Engkau saudaraku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Yesus Kristus. Karena Dia adalah saudara kita yang sulung. Dia adalah Tuhan dan Bapa kita. Kalau kita sadar, maka setiap orang-orang yang kita jumpai akan senantiasa kita nyatakan kasih Kristus. Kasih agape itu. Kasih sesama. Biarlah hidup kita tetap mengerjakan dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan dengan perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang senantiasa di mana hidup kita dibawa naik. Dari level yang di bawah, naik dan terus naik dan terus naik. Ini yang Tuhan mau. Yang keempat, bagaimana caranya supaya hidup saya dan saudara tetap jangan lengah dan tetap berjaga-jaga. Yang keempat, kembali kepada kasih mula-mula. Sama halnya ketika Tuhan mengingatkan dan menegur jemaat yang ada di Efesus. Karena jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Sama halnya dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang kita lakukan saat ini. Dan kita lihat di saat kita pertama kali bertobat. Pertama kali mengalami kasih Tuhan. Pertama kali mengalami kasih mula-mula itu. Apakah maksimal seperti apa yang kita kerjakan sekarang? Kita introspeksi diri. Kita jangan menjadi hakim bagi orang lain. Ketika kita dalam kasih mula-mula, aniaya itu bukanlah suatu halangan untuk senantiasa kita datang dengan Tuhan. Melakukan dengan semangat yang luar biasa melayani Tuhan. Tapi dengan kondisi dari tahun demi tahun dan sampai saat ini, coba kita lihat apakah sama seperti di saat kita melakukan pada saat kita mengalami kasih mula-mula. Biarlah hidup saya dan saudara kembali kepada kasih mula-mula. Karena di saat kita jatuh cinta dengan seseorang, walaupun orang lain melarang kita, kita pasti akan mau berjumpa dengan kekasih kita. Sama halnya dalam hidup kita. Dalam pengiringan dengan Tuhan. Masalah, hinaan, cacian, makian, baik itu yang datang dari orang-orang yang di sekitar kita maupun dari lingkungan kita maupun dari orang-orang terdekat kita, itu bukanlah halangan, hambatan untuk kita naik ke level lebih lagi, di mana kasih kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Kasih kita dengan Tuhan semakin hari semakin dalam. Biarlah setiap kita ada
dalam kasih mula-mula itu. Tuhan rindu setiap pribadi kita. Dia ingin melihat kekasih-kekasihnya melakukan segala apa yang dipercayakan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Bukan melakukan karena keterpaksaan. Biarlah hidup saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih itu. Kasih mula-mula kita. Amin. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa jangan lengah dan tetap berjaga-jaga. Dan 4 poin yang telah saya sampaikan, inilah yang membuat kita terus semangat dalam mengikut Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.